Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG dan Bapak Yudi Irfan MAG yang saya hormati, di sini saya akan melaksanakan UTS Filsafat Islam, yaitu menjelaskan salah satu materi kelompok. Saya di sini akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu mengenai riwayat hidup dan pemikiran filsafat Ar-Razi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sopa Siti Sopiah dengan NIM 120200169 dari kelas PAI 5F. Baiklah, untuk topik yang akan saya bahas, yang pertama ada mengenai riwayat hidup Ar-Razi, yang kedua ada karya-karya Ar-Razi, dan yang ketiga ada filsafat dan pemikiran Ar-Razi. Untuk topik pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai biografi filsuf Muslim Ar-Razi. Nama lengkap Ar-Razi itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Zakaria Ar-Razi. Dalam wacana keilmuan dikenal dengan sebutan Razes. Ia itu dilahirkan di Rai, bagian selatan Teheran, yang mana kota tersebut itu dulunya bernama Rogi, Republik Islam Provinsi Khurasan, pada tanggal 1 Sya'ban 250 Hijriah atau 864 Masehi. Ar-Razi ini dikenal sebagai dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Selain Ar-Razi, ada beberapa nama tokoh muslim gitu yang dikenal juga dengan sebutan Ar-Razi. Di antaranya itu ada Abu Hatim Ar-Razi, seorang ahli hadis. Kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi, seorang ini yang sering disebut Sultanul Mutakallimin. Kemudian ada juga Najmuddin Ar-Razi, seorang ahli tasawuf. Nah, bagaimana membedakan Ar-Razi filsuf yang sedang saya bahas dengan Ar-Razi lainnya gitu? Nah, biasanya dibedakan dengan nama depannya. Nama depan Ar-Razi yaitu Abu Bakar. Karena tadi kan nama lengkap Ar-Razi itu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria bin Yahya Ar-Razi. Nah, untuk membedakan beliau dengan Ar-Razi lainnya, biasanya nama depannya sering disebut juga. Jadi ketika kita mau melakukan pencarian, sebaiknya kita sebutkan juga dengan nama depannya, yaitu Abu Bakar Ar-Razi, supaya hasilnya tidak tertukar dengan Ar-Razi filsuf muslim lainnya gitu. Nah, Ar-Razi ini merupakan filosof besar yang berusaha membuka cakrawala berpikir umat dengan menggunakan rasio sepenuhnya. Pemikirannya yang rasional dan mengandung filosofis ternyata telah banyak memengaruhi dan menghasilkan karya-karya yang sangat berharga gitu bagi kaum ilmu pengetahuan. Karya-karyanya itu sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan pada masanya. Pada masa mudanya, Ar-Razi itu pernah menjadi tukang intan, penukar uang, dan pemain kecapi. Ar-Razi meninggalkan musik untuk belajar alkimia, dan pada usia 30 tahun atau setelah 40 tahun ia meninggalkan alkimia gitu karena matanya terserang penyakit gitu, akibat dia itu sering melakukan ini kan, eksperimen yang dilakukannya gitu. Nah, ada sebagian sumber yang mengatakan bahwa Ar-Razi itu buta karena emang dia itu seorang yang kutu buku gitu, karena dia sering membaca buku gitu. Nah, Ar-Razi itu belajar ilmu kedokteran kepada Ali bin Rabban At-Tobari. Guru ini pula yang menumbuhkan minat Ar-Razi untuk menggeluti dunia filsafat agama, karena ayah dari Ali bin Rabban At-Tobari adalah seorang pendeta Yahudi yang ahli di dalam kitab-kitab suci. Ibnu An-Nadim sebagaimana dikutip Fuad Al-Ahwani, Ar-Razi belajar ilmu filsafat kepada Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu adalah orang yang banyak melakukan perjalanan menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Di kota kelahirannya, Ar-Razi itu dikenal sebagai dokter, sehingga ia dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Rai oleh Mansur bin Ishaq bin Ahmad bin As'ad. Al-Mansur ini adalah gubernur waktu itu, pada saat itu dia adalah gubernur. Ar-Razi menulis suatu buku yang berjudul At-Tib Al-Mansur. Buku itu dipersembahkan kepada gubernur tersebut, yaitu Al-Mansur. Pada waktu pergi ke Baghdad, di masa Khalifah Mukhtafi tahun 298 Hijriah, ia juga diserahi untuk memimpin sebuah rumah sakit gitu di usia yang relatif muda ya teman-teman. Ia menjawab kepemimpinan ini selama 6 tahun, sebab setelah Al-Mukhtafi meninggal pada tahun 295 Hijriah, ia kembali ke Rai. Ar-Razi juga merupakan seorang dokter terkemuka gitu. Ar-Razi itu terkenal dengan
dokter gitu di sepanjang abad pertengahan. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan bahwa Ar-Razi itu adalah dokter pertama yang menggunakan kimia dalam tradisi pengobatannya. Ia memiliki reputasi yang baik gitu di bidang kedokteran, sehingga ia diangkat menjadi kepala rumah sakit di kota asalnya pada usia yang relatif muda, yakni menjelang 30 tahun gitu. Masya Allah sekali. Kemudian ia menjabat sebagai pemimpin rumah sakit di Baghdad. Para ahli menyebutnya sebagai dokter Islam yang tidak ada bandingannya gitu. Dalam menjalankan profesinya, Ar-Razi dikenal sebagai dokter yang ramah dan pemurah kepada para pasiennya, dermawan kepada kaum miskin, dan sering mengadakan pengobatan gratis. Nah, bahkan saking pedulinya Ar-Razi dengan kaum-kaum yang kurang mampu, dia sampai menciptakan sebuah buku khusus untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, buku itu berisikan tentang pengobatan tradisional gitu, sehingga misalkan orang-orang yang kurang mampu itu sakit, mereka bisa berusaha terlebih dahulu untuk mengobati dengan pengobatan tradisional gitu, tidak harus pergi ke dokter yang notabene harus mengeluarkan biaya gitu, seperti itu. Ar-Razi itu merupakan dokter besar yang punya pemikiran orisinal dibandingkan semua dokter muslim lain. Kalangan cendekiawan barat terkadang juga menjuluki Ar-Razi dengan sebutan The Arabic Gaon. Nah, kecerdasan intelektual Ar-Razi bisa jadi dipengaruhi oleh domisilinya gitu, karena Ar-Razi kan tinggal di Iran ya, sebelumnya dikenal dengan nama Persia. Persia ini tuh sejak lama sudah terkenal dengan sejarah peradaban manusianya gitu. Kota ini merupakan tempat pertemuan berbagai peradaban, terutama peradaban Yunani dan Persia. Penyatuan kebudayaan Persia dan Yunani merupakan salah satu jasa Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kota-kota di Persia telah mengenal peradaban yang tinggi jauh sebelum bangsa Arab mengenalnya. Agaknya suasana lingkungan juga memengaruhi dan turut mendorong bakat Ar-Razi untuk tampil sebagai seorang intelektual. Ar-Razi meninggal pada bulan Sya'ban tahun 313 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Oktober 925 Masehi di kota kelahirannya. Baiklah, untuk topik yang kedua yaitu mengenai karya-karya Ar-Razi. Ar-Razi itu merupakan seorang filsuf yang rajin belajar dan cukup produktif gitu di dalam menghasilkan sebuah karya gitu. Karya tulis gitu ya, ini cenderung ke karya tulis gitu. Ar-Razi lebih dikenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran dibanding seorang filsuf. Ar-Razi menguasai ilmu-ilmu lain juga seperti ilmu falak, matematika, logika, fisika, metafisika, biologi, arsitektur, dan lain sebagainya. Di dalam autobiografinya gitu, Ar-Razi itu pernah mengatakan bahwa ia telah menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis gitu dalam berbagai ilmu pengetahuan gitu, tidak hanya satu jenis ilmu pengetahuan. Ibnu Abi Usaibah meriwayatkan bahwa Ar-Razi itu telah merilis 232 buku dan risalahnya. Mayoritas karyanya berkaitan dengan kedokteran. Masya Allah sekali. Adapun beberapa karya Ar-Razi ya, diantaranya yang pertama ada kitab Al-Asrar. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Auxeremona. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Hawi. Nah, ini tuh kitab yang paling populer gitu ya, karya beliau. Merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continence oleh Faraj bin Salem pada tahun 1279 Masehi. Buku ini tersebar luas dan menjadi buku pegangan utama di kalangan kedokteran Eropa sampai abad ke-16. Sumber lain menyebutkan sampai abad ke-17. Buku ini terdiri dari 25 jilid gitu ya, semuanya itu sangatlah tebal gitu. Karena selain berisikan pengetahuan kedokteran, Ar-Razi juga menuliskan pengalamannya selama menjadi dokter, bagaimana ia mengobati pasien ini, bagaimana ia mengobati pasien itu gitu. Seperti itu, dia menjelaskan semua pengalamannya gitu selama menjadi dokter gitu. Kemudian yang ketiga ada kitab Al-Jidar wa Al-Hasbah, berisi analisis tentang penyakit campak dan cacar beserta pencegahannya. Nah, Ar-Razi ini adalah orang pertama gitu yang menemukan penyakit campak dan cacar. Dia juga menemukan penyakit ini kencing batu gitu, atau batu ginjal.
Buku ini, buku Al-Jidar wa Al-Hasbah, diterjemahkan beliau ke berbagai bahasa barat dan terakhir ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1847 Masehi. Hingga tahun 1866 Masehi, buku tersebut mencapai cetakan ke-40 kali. Buku ini dianggap sebagai buku bacaan wajib ilmu kedokteran barat. Kemudian, karya yang keempat yaitu Al-Mansuri Liber Al-Mansur, doktrin kedokteran 10 jilid yang disalin ke dalam berbagai bahasa barat sampai akhir abad ke-17 Masehi. Kemudian karya yang keempat yaitu karya yang kelima yaitu At-Tib Ar-Rohani, mengenai pemikiran komprehensif filsafat. Kemudian karya yang keenam ada As-Sirah Al-Falsafiyah, karangan soal sejarah filsafat. Kemudian yang ketujuh ada Amarah Iqbal Ad-Daulah, ada Kitab Al-Lazzah, Kitab Al-Ilm Al-Ilahi. Kemudian ada Maqalah fi ma ba'dah. Kemudian ada Ar-Rasail Falsafiyah. Ini itu merupakan sebagian karya tulis Ar-Razi yang dikumpulkan menjadi sebuah buku gitu, sebuah kitab. Nah, akan tetapi amat disayangkan gitu dari ratusan karya Ar-Razi, dari sekian banyaknya karya Ar-Razi, nyaris seluruh tulisan Ar-Razi tentang filsafat belum ditemukan setelah dihancurkan oleh generasi selanjutnya gitu yang menuduhnya maulid itu menyimpang diri atau mengingkari ajaran Islam. Nah, kenapa Ar-Razi disebut mengingkari ajaran Islam? Nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya, yaitu mengenai filsafat dan pemikiran Ar-Razi gitu. Baiklah, untuk poin terakhir yaitu poin ketiga, yaitu mengenai filsafat dan pemikiran Ar-Razi. Yang pertama, pemikiran Ar-Razi itu mengenai filsafat lima kekal. Menurut Ar-Razi, Allah itu maha pencipta dan pengatur seluruh alam. Alam diciptakan Allah bukan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo, tetapi dari bahan yang telah ada. Oleh karena itu, menurutnya alam semesta itu tidak kodim, tetapi baharu, meskipun materi asalnya kodim. Hal ini disebabkan karena penciptaan di sini dalam arti disusun dari bahan yang telah ada gitu. Secara umum, filsafat Ar-Razi itu dikenal dengan ajaran lima kekal. Menurut Al-Biruni, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi itu telah melaporkan kekekalan lima hal dari Yunani kuno, yaitu yang pertama ada Tuhan, yang kedua roh universal, yang ketiga materi pertama, yang keempat ruang mutlak, dan yang terakhir yang kelima waktu mutlak. Nah, Yunasir Ali gitu memberikan penjelasan mengenai lima kekal ini. Yang pertama ada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang maha tinggi dan maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada yang kedua jiwa universal. Jiwa universal merupakan jiwa yang hidup dari jasad ke jasad sampai suatu waktu menemukan kebebasan yang hakiki. Kemudian ada materi pertama, yaitu materi yang daripadanya Tuhan menciptakan dunia. Materi ini terdiri dari atom-atom yang mempunyai volume. Atom-atom ini mengisi ruang sesuai dengan kepadatannya. Tanah merupakan atom yang paling padat, kemudian air, hawa, dan api. Kemudian yang keempat ada ruang absolut, yaitu ruang yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Yang terakhir ada masa absolut, yaitu masa yang abadi tanpa awal dan tanpa akhir. Dua prinsip pertama, yaitu Sang Pencipta dan jiwa universal, di dalam sistem Ar-Razi dikaitkan secara erat dengan usaha yang berani untuk bergulat dengan masalah yang mendesak bagi pembenaran penciptaan dunia yang sedemikian mengganggu pikiran para filosof sejak zaman Plato, sebagaimana dipaparkan pada makalah kami yang dibahas gitu ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, jiwa sama-sama kekal dengan Tuhan. Oleh karena jiwa butuh materi yang merupakan prinsip ketiga, maka Tuhan terpaksa menciptakan kesatuan dengan tempat ia tinggal, yang tidak lain adalah ruang, yang merupakan prinsip keempat. Ruang sebagai konsep yang abstrak, tidak terbatas dan sekaligus kekal. Demikian ini dalam arti ruang universal atau mutlak. Sedangkan ruang partikular atau tertentu tidak dapat dipahami secara terpisah dari materi, yang merupakan esensinya yang sejati. Nah, sementara itu, waktu absolut ini merupakan semacam gerak. Waktu universal tidak dapat diukur dan tidak terbatas, yang merupakan ukuran perlangsungan dunia akali yang berbeda dengan ukuran perlangsungan dunia indrawi yang disebut oleh Plato sebagai bayang-bayang keabadian yang bergerak-gerak. Sedangkan waktu partikular dapat diukur dan terbatas. Berkat cahaya akal, maka jiwa yang telah terpikat oleh bentuk-bentuk material dan kesenangan-kesenangan indrawi pada akhirnya sadar akan kedudukannya yang sejati dan terdorong untuk mencari tempat pemukimannya kembali di dunia akali yang merupakan tempat tinggal yang hakiki. Yang kedua ada pemikiran Ar-Razi mengenai jiwa. Menurut Ar-Razi, jiwa meskipun asalnya hidup, tidak sadar dan dalam keadaan bodoh. Oleh karena terpesona oleh materi, maka ia itu berusaha untuk dipersatukan dengannya dan untuk dianugerahi bentuk yang memungkinkannya dapat menikmati kesenangan-kesenangan jasmani.
Tetapi karena ada perlawanan materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukan, maka Tuhan bermurah hati untuk membantunya dan menciptakan dunia ini dengan bentuk materialnya, agar jiwa dapat melampiaskan syahwatnya untuk menikmati bagian kesenangan-kesenangan material untuk sementara waktu. Yang ketiga, pemikiran Arruzi itu mengenai moral. Gagasan Arruzi tentang moral beraset konsep transmigrasi jiwanya yang tertuang di dalam karyanya Philosophical Way atau Jalan Filsafat, terutama berkenaan dengan permasalah penyembelihan hewan. Dalam hal ini, Fakhri menjelaskan bahwa Arruzi merasa terganggu oleh penderitaan hewan, terutama yang diakibatkan oleh perlakuan manusia. Menurutnya, penyembelihan hewan buas dapat dibenarkan sebagai pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia, tetapi hal itu tidak dapat diterapkan kepada hewan-hewan peliharaan. Menurut hematnya, bahwa penyembelihan itu diartikan sebagai pembebasan jiwa mereka dari penghambaan kepada tubuh, dan dengan demikian menjadikan mereka lebih dekat dengan takdir akhirnya, dengan memberikan kemungkinan bagi mereka tinggal dalam tubuh yang lain yang lebih baik seperti tubuh manusia. Kemudian yang keempat yaitu mengenai kenabian dan agama. Nah ini gitu yang dianggap kontroversial gitu oleh para filosof lainnya gitu. Kenapa? Karena bagi Arruzi itu akal menjadi kompas utama kan gitu di dalam kehidupan setiap manusia. Akal diberikan oleh Tuhan kepada setiap insan di dalam kekuatan yang sama gitu, tidak ada perbedaan. Perbedaan timbul karena pengaruh pendidikan, mungkinnya lingkungan dan suasana. Manusia bebas untuk menerima ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, sebab ilmu itulah yang akan menyucikan jiwanya untuk dapat kembali kepada Tuhannya. Arruzi ini tidak percaya kepada para nabi, sebab mereka itu dipandangnya hanya membawa kehancuran bagi manusia. Kebenaran wahyu yang didakwahkannya tidak benar adanya, menurut Arruzi ya. Oleh karenanya, Al-Quran dengan uslubnya tidak merupakan mujizat bagi Muhammad, ia hanya sebagai buku biasa. Nikmat akal lebih konkret daripada wahyu. Oleh karena itu, kegiatan membaca buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya lebih berarti gitu daripada membaca buku-buku agama menurutnya. Selanjutnya gitu, di dalam hubungan kenabian dan agama, Arruzi menegaskan bahwa para nabi itu tidak berhak mengklaim bahwa mereka memiliki keistimewaan khusus gitu, baik rasional maupun spiritual, karena semua manusia itu sama. Padahal keadilan dan kemahakiman Tuhan memastikan untuk menolak memberikan keistimewaan kepada seseorang di atas orang lain. Sedangkan mukjizat dipandangnya sebagai bagian dari mitos keagamaan atau rayuan dan keahlian yang dimaksudkan untuk menipu dan menyesatkan. Ajaran agama saling kontradiktif karena satu sama lain saling menghancurkan dan tidak sesuai dengan pernyataan bahwa ada realitas permanen. Hal itu dikarenakan setiap nabi membatangkan risalah pendahulunya, akan tetapi menyerukan bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran. Bahkan tidak ada kebenaran lain dan manusia menjadi bingung tentang pimpinan dan yang dipimpin, panutan dan yang dianut. Semua agama merupakan sumber peperangan yang menimpa manusia sejak dulu, di samping merupakan musuh filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa alasan gitu yang membuat Arruzi itu mengatakan bahwa manusia itu tidak butuh nabi gitu, yang sangat kontroversial gitu ya kenyataannya. Yang pertama, menurut Arruzi, rasanya itu nggak adil kalau diunggulkan tanpa proses gitu, karena emang para nabi kan diangkat langsung gitu ya, Allah pilih gitu tanpa proses apa gitu terlebih dahulu, tapi kan Allah langsung mengangkatnya gitu. Nah, menurut Arruzi itu gak adil. Kemudian yang kedua, menghambat kebebasan berpikir. Ini kita membahas ini itu menggunakan pendekatan rasional gitu ya, jangan pendekatan agama gitu. Ini pendekatan rasional. Menurut Arruzi, para nabi itu menghambat kebebasan berpikir gitu, karena emang dengan agama kan manusia berpikir tidak bebas gitu, karena tidak boleh dong bertentangan dengan wahyu, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu, karena yaitu adalah batasan kita berpikir gitu. Kita punya batasan yaitu Al-Quran dan hadis gitu, sebagai batasan kita berpikir, tidak boleh melampaui itu. Sedangkan menurut Arruzi, manusia dengan kemampuan berpikirnya itu bisa menemukan Tuhan gitu. Nah, kemudian alasan yang ketiga, biasanya setelah nabi tiada, banyak yang mengatasnamakan agama dan demi mengambil keuntungan gitu. Nah, ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan nabi gitu, memalsukan agama, memanipulasi agama. Nah, ini yang menyebabkan Arruzi itu tidak percaya kepada kenabian gitu, karena nantinya gitu banyak orang-orang yang memanfaatkan, yang memanipulasi agama, mengatasnamakan beliau gitu. Namun pendapat lain gitu mengatakan bahwa Arruzi ini tuh diadu domba gitu oleh yang tidak suka gitu terhadap beliau, karena sebenarnya Arruzi itu mengakui adanya nabi gitu, karena buktinya ada karya Arruzi itu, sebagian karya Arruzi yang
menyantumkan salawat kepada para nabi gitu, seperti itu. Nah teman-teman, dari pembahasan gitu tadi gitu mengenai Ar-Razi dengan berbagai kontroversinya gitu, mungkin kita tidak boleh tidak boleh memandangnya hanya dari sisi negatifnya gitu, tapi kita ambil pelajaran nih sisi positifnya gitu, ambil hikmahnya dari pemikiran Ar-Razi tersebut, yang mana dia kan mendewakan akal gitu ya, bisa disebut mendewakan akal, karena bagi dia akal adalah faktor yang paling penting di dalam kehidupan gitu. Nah, itu yang langsung diberikan Allah gitu kepada kita. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya kan. Kita juga percaya nggak sih kalau misalkan akal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mau melakukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, mau memilih sesuatu, itu kita memerlukan akal gitu. Kenapa? Karena supaya kita tidak terjerumus atau kita tidak salah arah gitu dalam melangkah. Contohnya, kita mau ke kampus UIN nih, kita mau ke kampus dari kos, itu kita membutuhkan akal kan gitu, kita membutuhkan pengetahuan gitu. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, yang kita nggak bakal nyampe kan ke kampus gitu, karena kita menggunakan akal kita nyampe ke kampus karena kita tahu gitu jalan menuju kampus. Nah itu peran akal gitu di situ kan. Nah karena itu akal itu sangat luar biasa gitu, bahkan menurut saya juga itu sangat luar biasa, dan pernah Ibu Dewi jelaskan juga gitu, akal sangat luar biasa gitu, dan banyak contohnya di dalam kehidupan sehari-hari boleh terbukti sangat sekali. Nah mungkin Ibu Bapak sekian gitu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahannya, kekurangannya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.